Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum algoritma pemrograman. Pada pertemuan 11 ini kita akan mempelajari tentang palindrom. Jadi pada gambaran umum kali ini kalian akan mempelajari konsep dasar palindrom serta cara mengimplementasikannya ke dalam program Python. Kalian juga bakal memahami karakteristik palindrom serta proses pengecekannya dengan membandingkan urutan data secara sistematis. Langsung saja ke materi praktikumnya. Yang pertama itu ada pengertian palindrom. Palindrom ini adalah kata, frasa, atau angka yang memiliki susunan karakter yang sama jika dibaca dari depan atau kiri ke kanan, maupun dari belakang atau kanan ke kiri. Dengan kata lain, urutan karakter palindrom itu bersifat simetris. Konsep ini sering digunakan dalam pemrograman sebagai latihan dasar untuk memahami manipulasi string, logika perbandingan, serta cara kerja algoritma sederhana. Di sini ada contohnya itu bisa dalam bentuk kata atau angka. Contohnya itu ada katak. Ya kalau dibandingin dari depan atau kiri ke kanan dan juga dari belakang kanan ke kiri dia bakal tetap sama. Itu ada 3 contohnya, ada katak, level, radar, dan ada angka. Itu sama aja. Dia kalau dibaca dari depan maupun belakang dia bakal tetap punya nilai yang sama. Yang kedua itu ada karakteristik palindrom. Jadi karakteristik palindrom yang pertama itu memiliki susunan karakter yang sama saat dibaca dari dua arah. Yang kedua tidak mengalami perubahan nilai atau urutan saat dibalik. Yang ketiga dapat berupa huruf, angka, atau kombinasi dari keduanya. Dan yang terakhir ada bersifat simetris terhadap titik tengah. Nanti ada contohnya. Dan yang ketiga itu ada konsep dasar pengecekan palindrom. Di sini ada 4 step. Yang pertama itu menerima input berupa kata atau angka. Yang kedua dia bakal membalik urutan karakter dari input. Yang ketiga membandingkan hasil dari perkalian dengan data pembalikan dengan data asli. Dan yang terakhir menentukan apakah data tersebut palindrom atau bukan berdasarkan hasil perbandingan. Yang keempat ada metode pengecekan palindrom. Jadi metode pengecekannya ini ada 4. Di sini yang pertama itu menggunakan slicing. Metode slicing ini merupakan cara yang paling sederhana dan efisien dalam Python untuk membalik string. Dengan menggunakan teknik ini, proses pembalikan dapat dilakukan dalam satu baris kode tanpa perlu perulangan. Pada metode ini, Python membaca string dari depan ke belakang, kemudian hasilnya dibandingkan dengan string asli untuk menentukan apakah termasuk palindrom atau bukan. Ini langsung saja sambil kodenya. Saya split screen aja. Di sini kan contohnya pakai slicing. Nah, pada slicing ini dia pakai rumus dari Python itu sendiri. Kakaknya tanpa perulangan. Jadi di sini ada 3 parameter. Sebenarnya ini yang pertama itu ada start, yang kedua ada stop, dan yang ketiga ini adalah step. Karena kita pakai rumus ini buat nentuin palindrom apa bukan, jadi parameter yang diisi itu cuma parameter step, yaitu -1, artinya dibaca dari belakang, dari indeks terakhir. Nah, di sini pada metode slicing, jadi pembalikan katanya itu terjadi di sini tanpa perlu perulangan. Dan dia bakal nampilin kalau kata yang dibalik itu sama atau simetris, dia bakal nampilin palindrom, dan kalau enggak dia bakal nampilin bukan palindrom. Di sini contohnya ada sambalado. Dia bakal nampilin bukan palindrom karena kalau dibalik dari belakang dia bakal bentuk yang dimana ini bukan palindrom karena nggak sama. Tapi kalau dia dikasih input katak, dia bakal nampilin palindrom. Karena katak mau dibalik pun dia tetap katak. Jadi slicing itu pakai rumus khusus dari Python itu sendiri, yaitu seperti ini.
Kemudian menggunakan perulangan looping. Jadi di sini dia bakal ada dua variabel, yaitu variabel kata dan balik. Variabel kata itu buat nyimpen nilai kata-kata yang ingin dibalik, contohnya di sini ada level, dan balik itu variabel kosong. Jadi pada perulangan ini setiap huruf di dalam kata tersebut disimpan lagi dalam balik, huruf plus balik. Mungkin biar kebayang, jadi yang pertama itu dia bakal ngambil L, bakal ditaruh di sini. Kemudian yang kedua dia bakal ngambil E, terus itu bukannya ke sini tapi ke sini, dia ke depan, nambah ke depan. Kemudian V dia ke sini, E dia bakal ke sini, dan yang terakhir ada L dia bakal ke sini. Makanya kalau dari perulangan ini lebih visualisasinya lebih kebayang, kira-kira gitu. Kemudian dia bakal nampilin outputnya palindrom atau bukan palindrom. Saya karena kalau dibalik yang pertama S, yang kedua A, yang ketiga Y, dia bakal ayas, bukan saya. Kemudian itu ada ketiga itu menggunakan fungsi. Penggunaan fungsi bertujuan untuk membuat program lebih terstruktur, rapi, dan dapat digunakan kembali. Dengan fungsi, proses pengecekan palindrom dapat dipanggil berkali-kali tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Jadi sebenarnya kalau yang menggunakan fungsi itu sama aja, cuman dibungkus dalam fungsi biar mudah, tinggal dipanggil aja. Isinya tetap sama, nggak ada yang beda. Sini pakai input biar bisa masukinnya sesuai apa yang kita mau. Kita enggak palindrom. Ini ada contoh buat kata-kata yang panjang. Dia palindrom karena kalau dibalik pun tetap sama, Ibu Ratna antar Ubi. Kayak itu aja. Kalau yang gunain fungsi dia cuma dibikin function dan dikasih parameter kata. Dan yang terakhir itu ada penerapan pada angka. Jadi karena palindrom ini tidak bisa langsung baca dari integer, jadi integer itu diubah dulu ke dalam bentuk string. Nah, setelah dikonversi, proses pengecekan dilakukan dengan cara yang sama seperti string. Jadi kalau misal kalian tuh punya variabel yang isinya integer, tapi mau dibandingin apakah palindrom atau enggak, kalian tuh convert aja ke string. Jadi panggilnya string dalam kurung angka. Jadi otomatis integer yang ada di sini 121 diubah jadi 121 tapi dalam bentuk string, dan tetap dibandingin dengan cara slicing. Tetap menghasilin output palindrom atau enggak palindrom. Tapi kalau dia enggak pakai string, dia bakal error karena integer itu enggak bisa langsung dibandingin, harus diubah jadi string terlebih dahulu. Nah, itu adalah 4 cara penerapan proses perbandingan palindromnya. Kemudian di sini ada operasi dasar palindrom. Jadi yang pertama itu ada kalian bikin inputan. Buat nerima input kata yang pengen kalian bandingin. Kemudian di sini ada proses pembalikan data yang kayak udah dijelasin tadi. Dia bakal, tadi kan kata udah, kemudian kita bikin balik, itu variabel kosong karena buat dibandinginnya itu di situ. Kemudian bikin perulangan, setiap huruf yang ada di dalam kata itu bakal dimasukin ke balik.
mana huruf plus balik. Kemudian dilakuin pengecekan. Tapi kalau kalian mau cek setelah dibalik itu kayak gimana, bisa dipakein kayak gini. Terus kalau dibalik dia jadi sata, yang dimana enggak palindrom. Kemudian di sini kita langsung berbandingin aja. If kata sama dengan balik, kita bakal print palindrom. Kalau bukan, dia bakal print bukan palindrom. Kita run aja langsung. Jadi dia kalau udah dibalik, print balik, dia bakal tetap sama ibaratnya antara ubi dan itu termasuk palindrom. Nah, ini belum lengkap. Nah, kalau kita ubah saya ibu deh. Nah, kalau dia dikasih yang bukan palindrom, dia nggak sama antara yang dibandingin sama kata dan yang dibalik, maka dia nampilin bukan palindrom. Mungkin itu aja kalau dari materinya. Kemudian ada study case kalau kalian mau ngerjain buat latihan. Ini sebenarnya konsepnya sama aja sama palindrom. Dia nentuin apakah itu tuh suatu kata yang ditentuin itu simetris atau enggak. Cuman outputnya itu kalau dia simetris itu dia bakal nampilin bulan keberuntungan, tapi kalau enggak berarti itu cuma bulan biasa. Kalian boleh pakai slicing, kemudian dibandingin pakai if else, dan ketentuan outputnya seperti ini. Dan buat link absensi hari ini tuh ada di sini, kalian bisa copy aja nanti. Mungkin itu aja materi untuk pertemuan 11 kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.